Saya akan melanjutkan mengenai madat budaya, poin yang kedua. Di poin yang pertama kita telah melihat apa itu madat budaya, dan orang Kristen itu punya tugas untuk melakukan madat budaya ya, selain madat Injil. Jadi madat budaya itu adalah perintah Allah kepada manusia atau orang percaya pada umumnya untuk menaklukkan, untuk menguasai, mengembangkan dan melipat gandakan segala sesuatu, segala isi ciptaan dari alam semesta ini. Ya, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kita memang adalah penata layan, orang-orang yang ditugasi, orang-orang yang dititipi. Alam semesta ini bukan milik kita, tapi kita dititipi untuk dikerjakan bagi kemuliaan Tuhan juga. Nah, kita juga telah melihat bahwa orang Kristen harusnya menganggap segala sesuatu yang Allah ciptakan itu adalah baik. Tidak ada yang terlepas dari kerohanian atau spiritualitas kekristenan. Tidak ada yang terlepas, apapun bidangnya. Di zaman kita sekarang, politik, hukum, banyak orang menganggap politik itu kotor. Orang Kristen tidak seharusnya nyebur ya ke politik gitu, karena udah rusak begitu. Tapi orang Kristen seharusnya tidak menganggap seperti itu. Politik juga adalah baik, ya. Dan orang Kristen itu punya tugas justru untuk membawa politik, hukum, budaya, sains, bisnis, segala sesuatunya itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, poin yang kedua adalah mengenai bagaimana orang Kristen itu memandang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya itu dengan kacamata besar Alkitab ya, atau yang biasa sering disebut di dalam teologi itu grand naratif ya, kacamata besar, cerita besar Alkitab. Jadi Alkitab kalau disuruh rangkum itu bisa dalam 4 kata. Yang pertama itu mengenai penciptaan, creation, fall itu kejatuhan, redemption, penebusan, dan consummation atau fulfillment ya, penggenapan segala sesuatu. Gitu. Nah, kacamata Alkitab itu bisa dirangkum dalam 4 kata itu. Ya, mengenai kita lihat kan bahwa di dalam Kejadian itu Allah itu menciptakan segala sesuatu ya kan, ada kisah penciptaan. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, ada kejatuhan itu yang merusak segala sesuatu. Seluruh aspek hidup manusia itu rusak karena dosa. Makanya kita melihat pemberontakan bangsa Israel, bangsa-bangsa kafir gitu. Sampai cerita Yesus datang untuk melakukan penebusan, untuk melakukan proyek keselamatan itu kan. Lalu nanti setelah itu terus berjalan terus sampai hari ini, nanti akan ada penggenapan segala sesuatu di mana Yesus itu datang kedua kalinya kembali ya, untuk menggenapi segala sesuatu. Proyek penebusan itu mencapai kepada kesempurnaannya. Nah, jadi kita orang Kristen harus melihat dari kacamata tersebut. Contoh ya, misalnya ketika saya S2, waktu itu saya pernah berbincang, tukar pikiran sama salah satu teman angkatan saya. Nah, dia itu kerjanya sebagai penanggung jawab atau pemimpin kurikulum lah di dalam salah satu sekolah Kristen di Jakarta yang terkenal ya. Nah, dia ketika ngobrol terus dia bilang, kami ini di sekolah mengajar anak-anak itu dengan kacamata tadi, creation, fall, redemption, dan consummation itu. Contoh misalnya di dalam fisika, topiknya adalah misalnya mengenai gaya. Jadi anak-anak sekolah itu, murid-murid diajarkan mengenai 4 kata itu, mengenai rangkuman tersebut, memandang gaya yang adalah di dalam topik fisika. Kita lihat di poin yang pertama ya, fisika itu juga nggak terlepas dari kekristenan. Nah, misalnya mengenai gaya ya, bukan gaya foto ya, bukan, tapi gaya energi untuk mendorong atau menarik sesuatu benda. Nah, digunakan dengan kacamata 4 kata tadi. Contoh, misalnya gaya itu tadinya diciptakan untuk apa sih? Nah, Allah itu kan menciptakan gaya itu kan untuk mendorong atau menarik suatu benda ya kan, untuk memindahkan benda itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka rusak. Harusnya digunakan baik, tapi menjadi jahat. Yaitu apa? Yaitu digunakan malah untuk mendorong atau menarik temannya, untuk nyakitin temannya, untuk buat jatuh temannya. Itu akibat kejatuhan dosa. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk melakukan act of redemption tadi, seperti bagaimana Kristus melakukan penebusan atas umat manusia. Nah, jadi bagaimana kita anak-anak tersebut mengembalikan gaya tersebut untuk kembali kepada fungsinya yang semula tadi. Diajarkan sampai seperti itu dengan kacamata 4 tersebut. Sama juga seperti kita, saudara, ketika kita memandang apapun ya. Nah, misalnya mengenai keluarga ya, misalnya mengenai keluarga juga. Keluarga itu diciptakan untuk beranak cucu, gitu ya. Lalu juga untuk menguasai bumi, untuk memuliakan Allah. Tetapi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka keluarga, peran ayah, ibu, anak itu menjadi kacau, di mana harusnya ayah yang menjadi kepala, tapi istri yang ingin menjadi kepala, ingin merebut kekuasaan. Gitu. Makanya seringkali keluarga itu broken home,
Keluarga itu hancur dan sebagainya. Anak tidak tahu perannya, ayah itu tidak tahu perannya, ibu juga tidak tahu perannya masing-masing. Nah, itu adalah salah satu contoh akibat dosa yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jadi kita sekarang orang Kristen tuh bertugas, entah sebagai ayah, entah sebagai istri, entah sebagai anak, bertugas untuk melakukan act of redemption itu, penebusan itu. Bagaimana membawa keluarga itu kembali ke fungsi awalnya, seperti di awal Allah itu menciptakan keluarga, yaitu untuk bersama-sama bersatu, beranak cucu, menguasai segala sesuatu, menguasai bumi, melipat gandakan segala sesuatu yang Allah percayakan kepadanya, dan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Keluarga harus bersatu bersama-sama dalam ibadah kepada Allah untuk jadi berkat buat orang lain. Itu kan fungsi utama yang Allah inginkan. Nah, nanti sampai terus kita melakukan itu sampai penggenapan segala sesuatu, di mana Yesus Kristus datang untuk menggenapi semua pemulihan atas segala ciptaannya. Itu tugas kita orang Kristen. Di dalam bidang apapun, teman-teman, di dalam bisnis, kita di dalam musik, dalam budaya, jangan malah memakai segala sesuatu itu malah tambah rusak, ya, malah di dalam dosa. Ya, pakai musik untuk buat musik yang sangat buruk gitu ya, kualitasnya buruk, isinya tentang pornografi, malah membuat hancur masyarakat budaya dan masyarakat. Orang Kristen harus membuat musik yang baik. Orang-orang gereja tidak hanya menciptakan lagu-lagu yang gereja, tapi juga ketika ia di masyarakat sebagai musisi, ia harus menggunakan kacamata itu ya untuk membangun masyarakat, membuat musik untuk kemuliaan Allah, membangun masyarakat dan jadi berkat buat orang lain. Di dalam politik, dalam hukum, di dalam bisnis, di dalam sains, orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu harus menggunakan segala sesuatu yang tadinya Allah ciptakan baik, namun jatuh ke dalam dosa, dan kita melakukan proses penebusan itu. Kita bawa kembali, kita berupaya dengan Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa membawa kembali kepada rancangan Allah yang semula. Sehingga semuanya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan juga jadi berkat buat orang lain. Ciptaan Allah yaitu manusia. Itu buat segala sesuatu, buat segala makhluk hidup. Kita pakai itu untuk kemuliaan Allah dan jadi berkat. Oke, itu kita telah melihat 2 poinnya mengenai mandat budaya. Semoga ini bisa menjadi dasar pemikiran bagi kita untuk sebagai orang Kristen makin tekun dalam menjalani profesi kita apapun bidang kita, bidang ilmu kita. Kita semua sama, bidang ilmu itu setara di hadapan Allah. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap bidang ilmu yang Allah percayakan, talenta, setiap potensi yang Allah percayakan bagi kita untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat buat sesama kita. Oke, Tuhan Yesus berkati.